Hadirin rahimakumullah, hadirat rahimakunallah. Kula panjenengan masuk bulan Rajab, bulan yang sangat-sangat dimuliakan, termasuk dalam Ashhurul Hurum. Bulan Rajab ini termasuk dalam bulan-bulan yang disucikan. Nanti akan saya jelaskan tentang bulan Rajab. Nah, saat ini ngaji dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ba'du. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Tuki halaman 9. At-tawassulu bi ghairin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam minas salihin. Pangapunten nggih kula ndamel kursi duduk krana napa niki ben gak rebutan nek wayahe pilihan legislatif. Wong rebutan kursi kula wis nggawa kursi dhewe. Kaya Kang Mas kula Yai Fikri ya wis duwe kursi dhewe. Lek niku gak ana sing gelem ngrebut, lek niki sik ana, Pak. Nek kakang kula niku pancen sabar-sabari wong, nek terus kula niki sabar-sabari wong 30 tahun 30 tahun nggih. Nek terus Gus Fikri 30 tahun numpak becak gak mudun-mudun. Beliau mugi paringi sehat panjang umur. Dan juga para kiai ulama, kula wingi malam Jumat alhamdulillah teng alamin panggih kalian Gus Tuki, Kiai Yusuf Mas Tuki. Beliau juga sudah setelah pernah jatuh, akhirnya kondisinya sering sakit, irose, yang lain-lainnya sehat, cuman tubuhnya karena habis jatuh niku terus terpengaruh. Monggo tawassul bi ghairin nabi, tawassul at-tawassulu utawi iki ku tawassul bi ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam kelawan liyane sak liyane Kanjeng Nabi minas sholihin bayane saking wong kang saleh. Selama ini yang kita tahu yang tidak dilawan ya. Jadi kelompok sebelah orang-orang yang tidak suka dengan tawasul selalu beralasan tawasul itu dengan Kanjeng Nabi, dan itu pun ketika Kanjeng Nabi masih hidup, kalau sudah wafat tidak bisa. Ternyata kemarin kita sudah bahas tawasul dengan Kanjeng Nabi itu baik masih hidup maupun beliau sudah meninggal ternyata boleh. Lalu mereka bilang tawasul itu ya sudah, kalau gitu tawasul hanya khusus untuk Nabi. Selain dengan Nabi enggak boleh, kita enggak bisa tawasul, ya Allah dengan barokah Habib Soleh tolong kabulkan doa saya. Oh, itu enggak boleh itu. Katanya mereka seperti itu. Ternyata apa? At-tawassul bi ghairin nabi, tawasul dengan orang selain Nabi, minas salihin, orang-orang soleh. Syaratnya Pak, minas salihin. Tiang-tiang sing soleh. Nek gak soleh ojo digawe tawasul Pak. Apa maneh jenenge Pak soleh tapi gak soleh. Ojo digawe tawasul. Gak duwe bojo pisan. Pun ojo nemen-nemen lah ngenes sakno. Nah, jadi kalau artinya apa? Jenengan ketika sowan ke Habib Soleh ziarah, sowan ke Kiai Hamid, sowan ke Mbah Siddiq, sowan ke Kiai Johari di makbarah aulia ussalihin, jenengan minta Allahumma bi barakati Habib Soleh, bi barakati, ini boleh. Sing cedek mriki mawon, sing cedek mriki mau. Nggih, sing arah ngalor mriki wonten Romo Yai Khatib Curah Kates, wonten Yai Sam'ani, kula
termasuk wonten Kiai Abu Fadlin teng Ajung, niki wonten Mbah Yai Hayat. Lo termasuk sering sowan ziarah ke sana. Nah, ternyata itu boleh, Pak. Jadi orang-orang yang mengatakan tawasul dengan selain Nabi tidak boleh, ternyata boleh. Tawasul dengan Nabi kalau masih hidup, ternyata setelah Nabi wafat, sahabat ada yang tawasul dengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sudah wafat, sahabat tawasul dengan Kanjeng Nabi, ada. Cerita yang sudah kita baca sejarah di hadis kathah, Pak. Bagaimana seorang Abu Dzar Al-Ghifari dipeseni oleh Sayyidina Umar untuk tawasul di makbaroh Kanjeng Nabi, minta hujan kepada Allah. Ternyata ada hadis itu. Dan itu warid. Hadis itu sampai pada Sayyidina Umar. Hadis itu kalau menurut ilmu hadis, Pak, kalau hadis ada sampai pada level sahabat, niku jenenge wa ma adaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fa huwa mauqufun zukin. Niku jenenge hadis mauquf. Hadis mauquf niku hadis yang disandarkan pada sahabat. Semua hadis yang disandarkan pada sahabat niku al mauquf ala hukmil marfu'. Dihukumi hadis marfu'. Napa marfu'? Hadis yang disandarkan pada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pada dasarnya semua ilmu yang diperoleh oleh para sahabat itu berasal dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nek pancen ziarah kubur niku dilarang. Nek pancen tawasul dengan Kanjeng Nabi padahal Kanjeng Nabi sudah wafat itu dilarang. Niscaya niscaya Sayyidina Umar tidak akan memerintahkan Abu Dzar Al-Ghifari. Tidak akan. Ternyata Sayyidina Umar memerintah. Jadi jenengan wes tidak usah terpengaruh. Termasuk niki malih banyak, Pak, hadis-hadis yang diframe dengan sedemikian indahnya, dikemas dengan sedemikian indahnya, dikesan-kesankan seakan-akan ini hadis yang benar, disohehkan oleh Albani. Kabeh niki Albani, Pak. Sing gak paham ora apa-apa wis rungokne lah. Dadi kabeh hadis niku lek gak disohehno karo Albani niku gak soheh. Padahal wis jelas-jelas muttafaqun alaih rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis itu sudah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim. Tapi ternyata masih butuh ada kata-kata wasahhahul Albani. Disohehkan oleh Albani. Nah, Albani niku sinten? Kok cek butuh izin karo stempel teko Albani? Albani ku sapa? Albani itu alim hadis. Iya, saya tahu dia alim hadis, tapi dia tidak punya guru hadis. Dia tidak punya guru ilmu hadis dan dia tidak memiliki sanad yang muttasil ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak punya, Pak. Makanya karena dekne gak duwe sanad muttasil akhirnya ngawur. Laulas sanad laqala man syaa ma syaa. Wong lek gak duwe sanad laqala man syaa. Wong niku sapa ae wis mesti bakal ngomong ma syaa sak karepe. Akhirnya Imam Bukhari dikafirno. Niku Albani. Imam Al-Bukhari niku mentakwil ayat. Niki contoh nggih. Imam Al-Bukhari. Coba bayangkan. Imam Al-Bukhari itu, Pak, beliau tidak menerima satu hadis kecuali beliau sholat 40 salam. Berarti 80 rakaat. Untuk menerima satu hadis sahih, beliau nirakatinya sholat 40 salam. Padahal hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari niku nek 1 juta lebih, Pak. Baik itu hadis yang sahih maupun yang dhaif niku 1 juta lebih.
Sahih Bukhari saja 7.000 sekian, 7.200. Niku nek ping 40 salam wis pirang rakaat salate. Adakah ulama yang seperti beliau saking ati-atine, saking ngati-ngatine, saking ngastitine? Mun bodoh saya nggak Imam Bukhari tore, pasera pun. Kalau ada yang seperti Imam Bukhari, ayo. Tidak ada. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau mengatakan di bawah langit ini kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Al-Bukhari. Kita tahu Ibnu Hajar Al-Asqalani punya murid namanya Zakaria Al-Ansari. Zakaria Al-Ansari punya murid namanya Ibnu Hajar Al-Haythami. Terus sanatnya sambung sampai nenggone pengarangnya ya anah niku. Said Bakri Syato. Said Bakri Syato duwe santri, duwe murid Mbah Siddiq. Mbah Siddiq duwe murid oh kathah Pak. Termasuk Ki Ahmad Siddiq, Ki Halim Siddiq, Ki Hamid Pasuruan. Jadi jenengan gak usah khawatir. Sanatnya jenengan itu kuat. Jangan tertipu, jangan lengah, jangan merasa minder. Masih ya wis jenengan gak iso nggawe meme-meme nang HP ngono, nang medsos apa, gak iso nggawe foto-foto nang mboten usah minder. Memang mereka kekuatannya di medsos, kekuatannya di kula lek kengken ngomong ngeten semangat Pak, masih ya wis gering karo dokter gak oleh suwi-suwi sampai subuh. Yo kesel. Kula wau ajeng bidal niku bingung kelambian opo lek kelambian putih gak jaketan kuatir adem. Akhirnya betul jaket niki, tapi ini jaket instruktur PKPNU Pak. Dan jenengan sing wis melok PKPNU alhamdulillah, sing durung ndang-ndang melok. Monggo kita teruskan. Jadi jenengan ndak usah mamang nggih. Jenengan ndonga. Abah mertua saya itu Kiai Lutfillah Abdullah Siddiq almarhum. Niku lek ndonga Pak, lek mate hai banyu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ala ma nawa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Al-Fatihah disebul mantun diombe. Alhamdulillah. Niku ngobati dhewe ataupun ngobati wong liya. Muandine naudzubillah. Masya Allah. Kemarin malam Senin, kula niku wis kewesel wisan. Mantun maulid niku wis kewesel. Tapi kula pun niat Allah, kula niat sakniki persis kholnya guru kula, Abah Guru Sekumpul Martapura. Kula niat takzim ngurmat guru kula. Nek kholnya Abah Guru Sekumpul teng Balung malam Senin lagi benjing. Dalu kula niati memang malam Senin kemarin saya niati nepai kholnya beliau. Ya Allah, kula niat hormat. Farrij anni ma nahnu fih, farrij anni ma ana fih. Tolong lepaskan apa-apa yang membebani diri saya. Wallahi Pak, sakdurunge maulid nih, pinggang saya, punggung saya, perut nih, masya Allah sakit. Mantun maulid, kula wis alumni sing arepe sowan, sepurane aku gak nrimo tamu. Wonten tamu teng ngajeng kula nggih mboten ngertos wingi takon teng ngene kencang-rencang apa kira-kira kanca teko Ambulu. Tiro si rencang-rencang saking Ambulu. Kula sepunten wis gak kuat. Melebu kula tilem, Senin kula tangi. Dilalah ical sakit punggung kula, pinggang kula ical. Saya terus jalan-jalan keliling pondok sampai tekan sawah. Hatal an sampai saat niki bisa datang ke sini. Niku barokahnya ta'zim kepada guru, hormat kepada guru. Tawassul kelawan wong soleh. Jenengan coba sudah. Jenengan gemikil. Maaf pak ngeronyo kebi.
awak kok linu kabeh. Jenengan coba njebuk banyu, Allahumma ala man wa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Farrij anni ma ana fih. Ya Allah jenengan paringi sehat kula kelawan barokah Syekh Abdul Qadir Al-Fatihah. Sampeyan umbi dhewe. Insyaallah sampai sak galon. Durung mesti ilang. Kembung iya. Tapi kula yakin pasti berkurang, pasti berkurang. Innallaha la yukhliful mi'ad. Gusti Allah tidak pernah melanggar janji. Nah, inna tawassula satuhune tawassul bil ashkhasi kelawan pira-pira uwong laisa kang ora ana makhsuson iku den khususaken bin nabiyyi kelawan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawassul dengan orang-orang selain Kanjeng Nabi bal aman bal balik aman umum siapa saja fil ambiyai ing dalem pira-pira nabi wassalihin lan pira-pira wong kang saleh li haditsin krana hadis sahihin kang sahih. Jenengan sing maknani nggo pulpen ngapunten lek kula maknani ini rodok cepet. Anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Satuhune Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Terus Mbah Manap niku, Mbah Manap ya Abdul Karim Lirboyo. Wong ngaji antara ngaji maknani ambek ngaji gak maknani. Niku luwih cepet alim maknani. Jadi luwih cepetan alim maknani. Wong ngaji ngerungokno ambek ndelok niku luwih cepet daripada ngaji mek ngrungokno tok. Jadi misalnya jenengan teko apa? Teko rekaman HP nopo radio ambek ningali teng YouTube niku luwih cepetan. Tapi tirose salah satu dosen rencang kula teng kene Mekah, Dr. Mu'adz Sofwat. Beliau mengatakan banyak para ulama yang mengatakan bahwa ngaji via online niku barokai tapi siti luweh mandi ngaji langsung masih gak nggawa kitab. Jadi jenengan bersyukur saged ditakdir tetap ngaji, Pak. Pun jenengan ngaji. Ojo sampai urip gak ono gak ngaji, gak ono ngaji nih belas, kudu ngaji. Minimal jenengan nambah ilmu ngaos kitab niku penting, penting sekali. Kana idza qahatu istasqa bi Abbas ibn Abdul Muttalib. Nalika kemarau istasqa ngalap jaluk udan. Sapa Umar di Abbas ibn Abdul Muttalib kelawan barokahe Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Sayyidina Abbas niku pamannya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka ngendikan sapa Sayyidina Umar. Niki Pak, sampean dengarkan. Ini hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Saya tadi bilang Al-Imam Al-Bukhari sahih. Ndak ada cacatnya. Kalau jenengan belajar ilmu hadis, di situ ada ilmu jarah wa ta'dil. Di dalam ilmu jarah wa ta'dil, jika ada jarah, quddimal jarah ala ta'dil. Imam Bukhari ini mboten nonton jarahnya sama sekali, ndak ada cacatnya. Imam Bukhari. Makanya Imam Bukhari disebut kitabnya Imam Bukhari, Sahih Bukhari itu kitab paling sahih setelah Al-Quran. Jadi jenengan wis bahasanya Sahih Bukhari ini wis. Tapi hati-hati Pak, Sahih Bukhari, kitab Sahih Bukhari itu sekarang banyak yang cetakan kelompok sebelah. Niku kathah. Nggih, hati-hati. Jadi lek tumbas kitab jenengan hati-hati. Nek nang pasar napa? Pasar Rambulu atau pasar Tanjung jenengan mau nyari kitab
pastikan kitab Sahih Bukhari ini bukan cetakan penerbit kelompok sebelah. Karena penerbit kelompok sebelah itu nyetak kitab Sahih Bukhari, hadisnya dikurangi, Pak. Aslinya 7.200 jadi 6.700, 6.600. Hilang 500 lebih, 600 hadis. Hadis tawasul hilang. Hadis ziarah kubur hilang. Hadis manaqib hilang. Wes pokoknya ugal-ugalan tenan wong-wong kelompok sebelah. Saking gak senenge sampai wani-wani ini ngerombak, ngerusak tatanan Sahih Bukhari. Naudzubillah. Ini dulu. Membedakannya nggih jenengan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kudu takon wong sing duwe ilmu nih. Artinya nopo? Jenengan ketika di toko jenengan tanglet ke yang punya toko, penjualnya. Pak, mohon maaf, ini penerbit mana? Oh, ini penerbit ini misalnya. Bisa dilihat, Pak, jumlah hadisnya ada berapa? Delok ae, Kang Buri. Jangan dilihat di daftar pustakanya, jangan. Kalau di daftar pustaka bisa saja itu. Long judulnya saja sudah diubah. Karena kalau ini ya Marzuki Mustamar sakjane kurang kereng nek terus iku lho. Dikerengi sekalian. Jadi mereka memanipulasi hadis itu berani, Pak. Kelompok sebelah itu memanipulasi hadis itu berani. Dan rata-rata yang paling mudah untuk ditipu itu muslimat. Muslimat, fatayat itu paling mudah untuk ditipu dengan framing-framing, meme-meme, hijrah. Bahasanya begitu. Ngapunten, ini perlu saya sampaikan. Kalau katanya Gus Baha, ini penting untuk disampaikan. Tuh kok niki suarane apa kode kongkon leren apa ya apa. Nah, faqala niki dungane Sayyidina Umar, Allahumma duh Gusti, inna satuhune kita iku kunna ana sapa kita, iku natawassalu tawassul sapa kita. Coba Pak, Sayyidina Umar tawassul. Sayyidina Umar tawassul, Sayyidina Umar itu sahabat, Sayyidina Umar itu menantunya Kanjeng Nabi, mertuanya Kanjeng Nabi. Mertua menantunya Sayyidina Ali. Niku Sayyidina Umar. Dadi nek ana sing gak percaya ya sik kenemenen. Mosok tawassul itu mbak Sayyidina Umar kok cek gak percaya. Saya lebih percaya sama Albani. Oh ya karepmu angel. Saya lebih percaya kepada Syekh Al-Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh wis lakum dinukum waliyadin lah karep-karepmu wis. Karena sering begitu, Pak. Bayangkan. Luweh percaya neng ulama sing sakniki yang sanad keilmuannya ndak ada apa-apanya dibandingkan dengan ulama dulu. Bahkan luwih percaya nang ulama saiki dibandingno nang Sayyidina Umar dikalahkan. Kan wis nemen. Inna satuhune kita iku kuna ana sapa kita iku natawassalu tawassul sapa kita ilaika maring panjenengan ya Allah binabiyina kelawan nabi kita fatasqina moko mugi panjenengan aweh udan na ing kita. Itu tawasul pertama. Wa inna lan satuhune kita, katanya Sayyidina Umar, wa inna lan satuhune kita. Kok Sayyidina Umar ndungone inna kok ka ini? Nah niku lek jare arek pondok nunnya niku pakai na mu'azzam nafsah. Kau saat dijelasno ben gak tambah ngeluh. Wa innalan satuhune kita iku natawassalu tawassul sapa kita bi ammi sayyidina, bi ammi nabiyina kelawan pamane nabi kita. Coba, tawassul kelawan pamane nabi kita. Berarti tawassul bukan kepada nabi tapi kepada pamannya nabi. Qala
fayusqauna moko den paringi udan sapa mereka orang-orang Madinah. Rawang riwayatakan hu ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Walam yungkir lan orang ngingkari, ora mungkiri sapa ahadun salah siji minas sahabati bayane saking sahabat. Ndak ada yang menentang para sahabat. Sahabat semuanya diam. Sahabat semuanya diam. Niku disebut ijma' sukuti. Nek wong wedok as-sukut yadullu alan na'am. Dadi arek wedok nek ditakoni piye nduk kowe gelem karo mas iku sing klambian banser iku. Kok meneng ae? Oh iku berarti as-sukut yadullu alan na'am. Meneng tandane iya. Dadi niku meneng. Para sahabat semuanya diam, enggak ada yang menentang sama sekali. Kulo kadang-kadang kudu guyu. Lek musuh kelompok sebelah niku kudu guyu. Masya Allah. Di saat semuanya harus serba dalil. Mana dalilnya. Nabi tidak pernah melakukan ini, Nabi tidak pernah melakukan itu. Mana dalilnya ini. Giliran ditakoni, mana dalilnya tauhid dibagi 3, mereka tidak bisa jawab. Mana dalilnya tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, mana dalilnya? Apa iya Nabi membagi tauhid menjadi 3? Ini tidak bisa jawab. Ketika saya paksa mana dalilnya ayat ataupun hadis, jawabannya tidak pakai dalil ayat Quran, tidak pakai dalil hadis, pakai logika. Jari ini gak oleh logika, aku tuh ayat Quran, atau hadis. Tapi giliran kene sing takon kono jawabnya logika. Kula wis ya karep-karepe lah. Nggak bisa ditantang ya sudah. Lek gak iso diajak ngomong ya diajak ngopi. Lek sing lanang, lek sing wedok diajak rabi. Sing jomblo-jomblo sampean golek bojo ukhti-ukhti ya. Tapi ojo sampai sampean sing katut. Fi'la Umar ing perbuatane Sayyidina Umar. Ndak ada yang menantang. Walau kana lan lamun ono iku manhiyan den cegah. Lama fa'alahu. Wa masakata sahabah. Ndak ada sahabat itu yang kemudian menentang, kemudian gak melok ngelakoni, semuanya ikut ngelakoni. Fayakunu moko ono opo hadza iki peristiwa iku ijma'an, ijma' sukutian kang bangsa meneng. Ala jawazit tawassuli ing atase dalile tawassul, wenange tawassul, bolehnya tawassul di ghairin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawassul dengan selain Kanjeng Nabi. Sekali lagi sampean nenggone Habib Soleh nggih teng makom para aulia, para solihin, guru-guru panjenengan sing soleh-soleh, pengasuh pesantren panjenengan yang sudah wafat, orang-orang soleh. Sampean sowan, ya Allah, tapi ojo langsung moro-moro ndonga, wacakno Yasin tahlil dhisik. Durung-durung gak Yasin, gak tahlil moro-moro. Allahumma kelawan barokah kiai kula niki ya Allah. Ya dongakno dhisik kiyaine sampean iki. Ya. Jenengan boleh doa seperti itu. Tapi jangan sampai keliru redaksi. Kudune Allahumma duh Gusti saya minta kepada panjenengan. Harusnya begitu. Lah ini lain. Mbah, kula ditulung teng jenengan, Mbah. Benjing kula niki bayar kreditan, Mbah. Benjing muga-muga saged lancar panjenengan dugi teng mimpi nggih, Mbah, nomere pira sing metu. Rewet lek ngono, Pak. Angel sing banter bengoke berarti rodok sering. Kula niku terus terang di napa? Tetangga pondok itu ada, Pak, yang model Gunung Abang, gunung Geladak Abang, Geladak. Niku. Jadi mereka lambat laun akhirnya mau ikut.
rutinan maulid, ikut rotib, anaknya ikut TPQ. Sebelumnya tidak ada, alhamdulillah san. Pun at-tawassul bil amwat utawi iki iku tawassul kelawan pira-pira wong kang wis mati. Bolehkah tawassul dengan selain Nabi? Jawabannya tadi sudah, boleh, orang-orang saleh. Wa hunaka qaumun, ada sekelompok orang, wahuna kalan iku ing dalem kono kaumun utawi kaum yunkiruna kang mungkiri sapa kaum at-tawassul bil amwati ing tawassul bil amwat. Ada kelompok yang mengingkari tawasul dengan orang yang sudah mati. Wa yushaddiduna fil man'i wa yushaddiduna lan banget fil man'i dalam nyegah. Wa yufarrituna bi takfirin wa tadlilin al mutawassilina bihim, dan memvonis kafir orang yang tawasul. Wong sing tawasul al kuburiyun, para penyembah kubur, direken kene nyembah kubur. Makanya lek ndonga ojo salah. Kula sering ngajari ke anak-anak santri alumni, sampai lek moro nang Mbah Siddiq, sampai lek moro nang Habib Soleh, sampai lek moro nang makom para aulia, para solehin, dungone gampang. Ya Mbah Siddiq, ojo njaluk nang kuburan, ojo mbek nyekel kuburan. Mbah Siddiq, kula njaluk tulung teng jenengan, ojo. Ya nyekel gak apa-apa, tabarukan ndak apa-apa, megang ndak apa-apa, tabarukan. Tapi ojo diniati njaluk nang kuburan. Sekali lagi, hati ini kudu waspada. Ada syirik namanya syirik khofi, samar sekali. Ngastiti. Ya Mbah Siddiq, kula nedhi tulung teng jenengan, jenengan suwunaken dhateng Gusti Allah. Carane ndonga ngoten, Pak. Caranya doa begitu. Cek sampai keliru mpian mena doa. Cek sampai keliru. Ya Habib Soleh, saya minta tolong sama panjenengan, jenengan mintakan sama Allah. Caranya gitu. Itu namanya tawassul. Atau Allahumma ya Allah, saya minta kepada panjenengan kelawan barokahnya Habib Soleh, besok saya, nah itu caranya dulu. Jadi ojo sampai keliru, nggih, ojo sampai keliru. Lan sing paling penting ya gak usah atik njaluk bab nomeran lah. Murung makome wali njaluk bab nomeran. Lek nang Gunung Kawi ngono sik rodok pancen panggonane iki. Duduk gak masalah. Rodok pantes pancen panggonan. Mohon maaf, saya teruskan sedikit. Wa farraqu bainat tawassul bil ahya wa bainat tawassul bil amwat wa lam yaltafitu bi annal mauta wal hayata indallahi sawa. Mereka menganggap yang pantas, yang boleh tawasul orang yang masih hidup. Tawasul orang yang sudah mati itu enggak boleh. Katanya mereka begitu. Padahal indallah, menurut Allah, kematian dan kehidupan sama saja, enggak ada beda. Wa haula'il qaum humul wahhabiyun. Mereka adalah kelompok Wahabi. Alladzina yunsibuna anfusahum, mereka menisbatkan dirinya, menyandarkan dirinya ila salafi, kepada kelompok salaf. Ngakunya salaf. Salaf yang mana? Kalau salafun as-salih, mereka ziarah kubur, Pak. Mohon maaf ya kalau ada beberapa teman yang tidak cocok dengan kitab ini, dengan ngaji malam ini, mohon maaf. Tapi terus terang ini harus disampaikan supaya tidak terus menerus kita ini disalah-salahkan, dikafir-kafirkan. Wis cukup wis. Sampean ndak setuju, silahkan. Sampean ndak mau melakukan, silahkan. Tapi jangan sampai sampean menyalah-nyalahkan, apalagi sampai sampean mengkafir-kafirkan. Sampean gak seneng gak popo, sampean nyalah-nyalah depan. Ngoten mau. Loh itu mereka nuwun sewu, mohon maaf. Ini sudah rawan, Pak. Wilayahnya saya bilang sama beberapa teman polisi ku sing kena niku 14.000 tirosi. Apa jenenge? Buya Ar-Razi. Ini yang cerita ke saya Buya Ar-Razi, Buya Ar-Razi Hashim.
adik kelas saya di Jakarta. Buya Rosi bilang, Kang, saya itu diminta oleh Kapolri untuk ngisi pengajian khusus di polisi. Karena 14.000 yang sudah terpapar paham intoleransi. Jadi memang wis, tapi ndak usah, mboten usah kok kemudian ketemu kebuk, ndak usah. Niku bukan caranya, bukan akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jenengan tetap mengikuti thariqah yang sudah jenengan lakoni mulai dari kecil. Guru jenengan, kiai kampung, kiai musola, kiai desa yang jenengan tunuti mulai kecil, jenengan ikut itu sudah. Ini penting saya sampaikan, kuatir nopo, kuatir kalau ini terus menerus seperti ini. Bahaya, Indonesia akan menjadi Arab, Jazirah Arab yang kedua. Syria berantakan, Mesir berantakan, Irak berantakan, Iran berantakan. Nopo sakniki Arab, negara-negara tengah Arab sing gak berantakan pun. Yaman serang terus kali perang Syiah kali Arab Saudi terus terjadi. Masya Allah. Tinggal Indonesia Pak, yang diincar itu tinggal Indonesia. Jenengan yang sudah ikut PKPNU, mungkin jenengan tidak dikasih materi ini. Kami sudah dikasih, kula nderek PKPNU Dzurriyyah Mbah Yai Wahab Hasbullah. Niku materinya khusus, tidak pernah disampaikan pada PKPNU sebelumnya ataupun setelah. Jadi Indonesia ini Pak Yai, Birose instruktur dari pusat. Indonesia ini sudah dikepung oleh pangkalan kapal selam di pojok-pojok. Dan mereka sudah siap untuk masuk ke Indonesia kapanpun Indonesia chaos. Kapanpun Indonesia kerusuhan, mereka siap gerbek langsung. Dan yang menjadi pasukannya yang akan mampu menjaga Indonesia nanti hanya kita-kita ahlu sunnah wal jamaah. Karena yang punya hubbul watan minal iman hanya kita. Tidak ada Pak. Kalau didudui nih ada gambar satelit di saking waktu itu karena memang PKPNU gak oleh bawa HP. Gak bisa ngerekam, gak bisa mutu. Di laut Kidul mriko, tengah samudra nopo niku, Hindia Selatan. Atlantik apa Pasifik. Itu sudah ada pangkalan kapal selam milik Eropa. Di dekat Filipina itu juga sudah ada pangkalan kapal selam milik Amerika. Di Laut Cina Selatan itu sudah ada pangkalan selam milik Cina. Di beberapa wilayah di Indonesia sudah disusupi beberapa paham-paham yang memang tinggal nguripi korek. Duar mudun kabeh. Kenapa? Karena Indonesia satu-satunya negara Islam yang belum bisa dihancurkan. Kalau jenengan melok model sing koyok ngeten niki, sitik-sitik kafir, sitik-sitik kafir, sitik-sitik dosa neraka. Aduh wis. Shadaqallahul azim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Rampung baris. Indonesia la yabqa illa ismu. Hanya tinggal namanya. Jenengan harus tetap ngayomi kalau ada saudara yang beda paham, beda manhaj, tetap ayo dikancan. Sampean gak cocok karo aku gak popo. Tapi sampean gak oleh benci dengan aku. Aku gak cocok karo sampean gak popo. Tapi sampean tetap konco ngopi. Ngono. Jangan sampai dimusuhi. Tapi lek sampean nyalah-nyalah ngafir-ngafir nih, yo hitungane liya. Hitungane liya. Niki nggih. Wa katsiran ma yarmunana bil fisqi wal bid'ati. Banyak kita itu difasik-fasikkan, dibid'ah-bid'ahkan
wa yuhakkimunana bil kufri, mereka menghukumi kita dengan kafir. Wa yasihuna bi idlali man la yasluku maslakahum, orang yang tidak sama maslaknya, torikohnya tidak sama, dihukumi dolal. Kullu bid'atin dolalah. Hadise iku wae sing apal meng siji iku tok. Contoh niki wis pun niki kitabe kula pungkasi 2 baris. Wa yad'una an-nasa ilal hijrati. Nah niki, mereka mengajak manusia ilal hijrati, maring hijrah. Hijrah iku ya mek gur cuman hijrah Kanjeng Nabi. Setelah Kanjeng Nabi hijrah sudah tidak ada hijrah lagi. Loh ini udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara sempurna. Dalilnya mereka seperti itu. Itu ayat khitabnya bukan untuk orang Islam, Cak. Ojo diantem nonong wong Islam. Kalau ada ayat Al-Qur'an, itu sampean jangan langsung pakai ayat itu kecuali sampean sudah tahu asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat. Kalau sudah tahu asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat, baru sampean boleh menggunakan ayat Al-Qur'an untuk apa, untuk siapa, dan kapan. Gak iso kok sembarang. Jadi niki ngapunten nggih lek ngaji niki mboten nonton guyone belas niku nggih sepunten nggih, karena pancen kok ketepaan babe kok tepak bab sing rodok kereng niku. Babano wis. Ya, qalu gak qalu untalen. Qalu ra qalu untalen. Karep wis. Nek ana sing gak trimo jenengan cegat teng mriku mboten ono apa, kula wangsule liwat mriku. Tapi yang jelas ini penting untuk saya sampaikan. Kenapa? Supaya orang Nahdlatul Ulama, wong NU harus sadar, ojo sampai kebujuk. Jangan sampai tertipu. Kalau sampean baca di medsos, jenengan googling Pak, neng Google, jenengan ketik misalnya puasa Rajab. Yang muncul pertama itu link-link ke-1, ke-2, link pertama sampai link ke-10. Ini linknya Wahabi semuanya. Dan semua mengatakan puasa Rajab haram, maudhu', bid'ah, tidak ada dasarnya, bla 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 ila akhiri. Lan niku sedaya mulai nomor 1 sampai nomor 10 niku nggih kanca-kancane wa ala alihi wa sahbihi niku wis kanca-kancane niku. Jadi tidak bisa jenengan kemudian mau mengambil hukum dari link itu, tidak bisa. Cara yang paling mudah untuk misalnya jenengan cari hukum Mbah Google niku puasa Rajab NU online. Ketik wis plek metu niku nggih. Hukumnya puasa Rajab versi ini NU. Aman Pak, selamat. Karena kalau jenengan pun ngaji kitabe kula akhiri. Kalau panjenengan berpuasa Rajab, menurut mereka puasa Rajab tidak ada dalilnya. Menurut mereka puasa Rajab tidak ada dasarnya. Menurut mereka puasa Rajab tidak ada hadisnya. Mohon maaf, memang hadis-hadis tentang Rajab niku sing sahih sithik banget, memang harus diakui. Yang dhaif banyak, yang maudhu' jauh lebih banyak. Nah, kita orang Nahdlatul Ulama itu punya teori istinbat hukum, punya teori bagaimana cara menggali hukum dari hadis, pakai ilmu hadis. Niki arek sing tiang sing wis pernah mondok ngerti kitab-kitab hadis teng pondok sing sering dikaji nopo? Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi, Bulughul Maram, nopo malih? Ibanatul Ahkam, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kalau jenengan cari dalilnya puasa Rajab, memang tidak ada yang sahih.
Ndak ada. Man shoma rajaba, ndak ada. Jadi memang betul hadis-hadis wong sing poso tanggal 1 Rajab koyok-koyok ngene, wong sing poso tanggal 2 Rajab koyok-koyok ngene, wong sing poso tanggal 10 Rajab koyok-koyok ngene. Memang itu semua hadisnya dhaif. Bahkan banyak yang maudhu. Jadi jenengan poso Rajab jangan pakai dalil itu. Kenapa? Kalau puasa Rajab pakai dalil itu diantem karo Wahabi. Hadisnya tidak sahih, hadisnya dhaif, bahkan banyak yang maudhu. Iya, memang betul, harus diakui. Lah terus ya nopo nek kula kepingin poso Rajab, dalilnya nopo? Ada yang sahih, itu ada di Sahih Ibnu Majah. Sahih Ibnu Majah. Kitab Sahih Ibnu Majah, di situ ada Kanjeng Nabi menganjurkan para sahabat memperbanyak puasa fil ashhuril hurum, di bulan-bulan yang dimuliakan. Salah satu bulan yang dimuliakan adalah Rajab. Jadi niku dasarnya. Jadi poso Rajab hukumnya sunnah. Paham ya? Berarti jenengan gak usah mamang, gak usah ragu, lek ngono aku sesuk poso Rajab. Tapi nek sik gadah utang poso Ramadan, ojo macem-macem poso sunnah. Terutama niki ibu-ibu muslimat fatayat IPPNU yang masih punya hutang Ramadan tahun kemarin, segera dilunasi. Karena Ramadan 50 hari lagi, hampir 50 hari lagi menjelang. Tidak sampai 60 hari lagi sudah datang. Ojo sampai kulon jenengan gadah utang poso Ramadan. Orang yang punya hutang puasa Ramadan, Pak, Bu, 1 hari saja puasa hutang Ramadan, dia tidak membayar, tidak ngodoi sampai datang Ramadan berikutnya. Seandainya dia ngodoi 1 tahun penuh, tidak akan cukup untuk membayar hutang Ramadannya. Mangkane jenengan sing sik gadah utang Ramadan, sing tahun wingi waya Ramadan gering, loro, sakit, mbuh pura-pura gering, li melali, ibu-ibu yang waktu itu haid, nggih, segera diqodhoi puasa. Jadi kalau orang haid itu, Pak, yang wajib diqodho, nggih, sing wajib diqodho niku poso. Nek salat mboten. Dadi nek wong wedok haid pirang dina gak salat niku memang bonus dari Gusti Allah. Sampeyan gak iso macem-macem macak metu gete saged. Ibu-ibu caranya ngelunasi ngodoi utang Ramadan ya napa benjing jenengan niat poso, misalnya saya niat puasa Rejab tapi sik duwe utang Ramadan, aduh ya apa ya pengin poso Rejab tapi duwe utang Ramadan, maka niat Ramadannya didahulukan. Saya niat ngodoi Ramadan, ngirus-ngirus poso Rejab. Niat ngoten niku ada yang membolehkan, ada yang membolehkan. Nggih. Jadi supaya jenengan oleh loro-loro. Apa maneh nek posone pas tepak dina Kamis utawa dina Senin, oleh 3. Gak ketara lek gak tau poso golek diskonan. Nah, pun terakhir tentang bulan Rajab selain tadi puasa. Jadi hukumnya puasa Rajab, hukumnya ada, hadisnya sahih. Memang redaksinya, kalimatnya bukan siapa yang berpuasa Rajab, enggak. Ini lagi nggih, jangan terbiasa ikut-ikut latah
Jadi nek wis arepe mlebu malam 1 Rajab niku biasanya di WA grup itu biasanya muncul share. Besok kita malam ini kita memasuki bulan Rajab, barang siapa yang mengingatkan saudaranya akan datangnya bulan Rajab akan diharamkan kulitnya dari api neraka. Rawahu, bukan hadis. Niku ngawur niku, ngapunten nggih. Jangan mendasarkan sesuatu pada hadis padahal ndak ada hadisnya. Itu sering. Ya napa hukumnya ngoten? Gak apa-apa sampean trimo tapi gak usah di-share. Karena ndak ada hadis yang mengatakan orang yang mengingatkan datangnya bulan Sya'ban, orang yang mengingatkan datangnya bulan Rajab, orang yang mengingatkan datangnya bulan akhirnya bulan Safar, Rabiul Awal, Jumadil Ula, kabeh dingono kabeh. Ya. Jadi lebih baik mangkane ngaji supaya ngerti ya napa dasare ya napa dalil. Nah, terkait dengan bulan Rajab, memang Kanjeng Nabi menganjurkan sahabat untuk memperbanyak puasa di bulan-bulan yang disucikan. Terus ya nopo hukumnya di bulan Rajab misalnya sedekah? Bagus. Bulan Rajab niku masuk bulan Ashhuril Hurum, bulan yang disucikan. Semua amalan itu hitungannya beda. Jelas Pak. Amalan dilakukan di bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, itu beda dengan amalan dilakukan di bulan Safar. Amalan bulan Muharram beda dengan amalan dilakukan di bulan Safar, Rabiul Awal. Itu tidak sama. Fadilahnya tidak sama. Kenapa kok bulan Rajab itu masuk Ashhurul Hurum? Ashhurul Hurum niku wonten pinten sih? Wonten 4 Pak. Sing 3 niki gandeng, sing 1 dhewean. Yang 3 gandeng. Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Niki 3 gandeng. Sing 1 dhewean, Rajab. Nah, kenapa kok Rajab itu dimuliakan? Ada yang bilang Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Ngapunten niki hadisnya maudhu Pak. Niki hadisnya maudhu. Kuatah banyak hadis yang maudhu itu banyak Pak. Ada satu hadis yang inna fil jannati nahrun yuqalu lahu Rajab. Ada sungai di surga itu ada sungai namanya Sungai Rajab. Niku hadisnya juga dhaif jiddan, batilah kan. Nah, terus ya nopo kita kalau mau beramal pada bulan Rajab bagaimana? Ya silahkan beramallah di bulan Rajab, yang jelas amal di bulan Rajab fadilahnya lebih tinggi daripada bulan-bulan yang lain. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi juga banyak melakukan amal-amal baik di bulan Rajab. Dan lagi di bulan Rajab itu ada Isra Mi'raj Pak. Ulang tahunnya sholat. Meskipun banyak ulama yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu bukan di bulan Rajab. Loh niku jenengan kudu paham. Tibake ulama yo berbeda pendapat. Ono sing ngomong Isra Mi'raj itu Syawal, ono sing ngomong Isra Mi'raj niku Ramadan, ono sing ngomong Isra Mi'raj niku Sya'ban, ono sing ngomong Rajab. Yang masyhur di kalangan kita Rajab. Nah, kita ikut mana? Ya ikut yang sudah umum saja. Ben enak selamatane bolak-balik. Pun enteng mawon gampangane. Di dalam bulan Rajab ada Isra Mi'raj itu ulang tahunnya sholat. Panjenengan semuanya Pak, saya minta di bulan ini monggo kita perbaiki 2 hal. Kita tingkatkan 2 hal. Yang pertama sholat, yang kedua puasa. Jenengan yang mampu untuk puasa sunnah silahkan puasa sunnah. Yang tidak mampu tidak apa-apa. Sholatnya di bulan Rajab ini ayo diperbaiki. Karena apa?
Setelah ini kita masuk bulan Sya'ban, setelah ini masuk bulan Ramadan. Kalau sekarang kita sudah persiapan, nanti waktu Ramadan kita ndak aras-arasan, Pak. Tapi kalau jenengan startnya kalau sudah Ramadan, melbu malam siji Ramadan, start. Mulai wis, wah, musola nang dindi full malam pertama. Coba engkau nek wis malam 10 mengalami kemajuan. Softnya mengalami kemajuan, tambah maju, tambah maju. Pomane nek wis malam likuran, i'tikafi pindah nang Dira, Lariso, Roxy. I'tikafnya pindah panggon. Tawaf, sa'i, gabung nang ngono. Nah, monggo persiapan di bulan Rajab niki sholatnya ayo diperbaiki. Puasa yang mampu puasa ayo ditambah, ditingkatkan. Supaya nanti di bulan Ramadan kita ndak kaget. Lebih-lebih Pak, mumpung bulan Rajab niki ulang tahunnya sholat, ayo sholat kita perbaiki. Kita berharap komunikasi kita dengan Allah diperbaiki, sholat kita diperbaiki. Sehingga nanti jenengan gak kaget. Orang kalau sholatnya bagus, komunikasinya dengan Allah berarti bagus. Orang kalau komunikasi dengan Allah bagus, komunikasi dengan makhluk bagus. Urusan kerja lancar, urusan jodoh lancar. Boleh jodoh meneh mantemi sampean, ngomong lancar. Ibu-ibu utang cepet lunas. Kok lek wis lunas, insok nemu utangan maneh. Lancar kabeh. Itu kalau komunikasi dengan Allah beres. Tapi kalau komunikasi dengan Allah ndak beres, Pak. Wis sampeyan anake sapa, ilmune dhuwure kaya apa, pangkate hebat kaya apa, kalau salat sampeyan ruwet, semuanya mabniun ala ruwet. Sudah. Tapi kalau salatnya beres, dawuhnya Kiai Hamid Pasuruan, Pak. Wong iku didelok teko subuhe. Nek subuhe beres, insyaallah urusan sedina beres. Kula gadah Pakde teng Pasuruan, Kiai Hamid Pasuruan ngendikane kados ngoten, Pak. Dadi jenengan nek kepengin beres uripe, subuh diberesno. Tapi lek wis subuh usolli fardhas subhi rakaataini kawanan lillahi taala. Wis. Sholli buha subuh gandeng duha. Takoni tanggane, kowe salat kok jam yamene iki salat apa? Salat duha lek. Beh, hebat. Bar ngaji mabengi langsung salat duha. Ya iku lek. Sik duha model apa kok ana kunute? Wah, iku kunut nazilah. Ono maneh. Nggih. Dadi ayo perbaiki sholatnya supaya komunikasi kita dengan Allah beres. Kalau komunikasi beres semuanya pasti akan beres. Mertua dengan menantu beres, menantu dengan mertua beres. Urusan penggawean sedaya dilancarno karo Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Pelajaran terakhir, sering-seringlah ziarah kepada orang alim, ziarah kepada orang soleh, meskipun sudah wafat. Sering-seringlah ziarah. Ada salah satu makalah yang itu disandarkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Man zara aliman faka'annahu zarani. Orang yang sering sowan kepada orang alim. Nggih. Jenengan teng mriki kathah kiai-kiai sing alim-alim sampean sowani arek nom-noman, sampean sobo, sampean sowani wong-wong alim. Manzaro aliman, wong sing ziarah sowan wong alim, faka'annama zaroni, wong iku koyok-koyok ziarah nang aku, katanya Kanjeng. Ya, jadi sering-sering mumpung niki bulan Rajab, Sya'ban, jenengan sering-sering sowan kepada orang-orang alim, nambah ilmu, silaturahim, lan sekaligus
ngirus-ngirus ngikuti dawuh an-nadhrah ilal alim tumhidz dzunub. Memandang wajah orang yang memiliki ilmu itu bisa menggugurkan dosa. Ngirus-ngirus ngersi itu so. Monggo kita kata-katai sowan para kiai, para alim teng daerah mriki. Saking kula nyun agung ing pangaksami mohon maaf. Jenengan selesai ini silahkan langsung pulang. Jangan mampir-mampir supaya gak kudanan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin hamdan na'imin. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin. Salatan taj'aluna ya Allah wa dhurriyyatina wa ahla baitina wa talamidana wa tilmidatina min ahlil ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna ya Allah bi'ibadika salihina fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin. Salatan tuwassi'u biha alina al-arzaq. Ya Allah luaskan rezeki halal kami. Wa tuhassinu biha lanal akhlaq. Ya Allah baguskan akhlak kami. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin. Salatan tadfa'u biha anna ta'na wa ta'un. Wa sa'ira anwa'i bala'in yakun. Ya Allah ya man amruhu bainal kafi wan nun. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin. Salatan taj'aluna min ahli tuqa wa ahlil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Sirril Fatihah. Mulai mau diempet-empet saiki wis wayahe mudhun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu